Hai Bintan. Hai, kado ya. Kak Doy. By the way, Salam thank you kenal so ya. much. Salam kenal juga. Aku dikasih kesempatan ngobrol sama kamu. Aku Kalau yang terima ngomongin, kasih loh. bener. Gue coba browsing-browsing cari siapa sih Bintan gitu. Cuman yang gue Iya. dapetin adalah lo pengen banget jadi penyanyi. Pengen dari semua artikel dari Emang 4 iya? atau 5 dari 4 gue dapat dari kayak Media Indonesia, suara.com. Semua membahas tentang artikel bahwa lo tuh pengen jadi penyanyi. Kenapa? Karena emang dari kecil aku tuh awalnya pemalu banget. Cuman aku suka Oke. nyanyi. Terus Oke. suatu hari tiba-tiba aku pengen kayak mulai ikut les musik. Awalnya musik dulu, musik. Oke. Jadi emang dari kecil aku tuh suka banget apapun yang berbau musik. Oke. Dari mulai musik itu sendiri, nyanyi, teater, paduan suara, kan musik semua tuh nari, aku tuh suka banget. Terus sampai suatu hari aku tuh kan pemalu. Cuman waktu itu aku pengen banget untuk gimana ya caranya supaya orang tuh tahu aku tuh bisa nyanyi, aku tuh suka gitu. Jadi tahun 2016 aku tuh start untuk cover di Instagram. Oke, belum 1 menit 2016 berarti tuh. waktu itu ya? 15 detik. Iya, belum 1 menit. Iya. Oke. Terus. Kan 15 detik dulu, 30 terus menit kan. Benar. Nah, terus abis itu tiba-tiba hype banget tuh Indomusikgram, Indofitgram gitu-gitu kan. Bener, Hype banget bener. biasanya di repost di Oke. sini. Terus itu tuh waktu Terus. kelas 2 SMP. Oke. It's okay. Terus akhirnya di repost tuh sama Indomusikgram. Wah, nagih ternyata. Pasti. Jadi semangat lagi dong. Terus abis itu aku jadi rajin banget cover, terus sering di repost, terus juga mulai bermunculan akun-akun musik yang lain. Terus tiba-tiba suatu hari aku di DM nih sama Andri Gitara, diajakin collab untuk cover di YouTube. Oke. Nah, terus Di YouTube ya. tadinya cuma mau cover tuh sekali aja, dan ternyata rumah kita tuh nggak jauh, dekat banget. Jadi kayak terus jadi rutin deh, terus berjalan aja tiba-tiba selama 3 tahun. Oh, I see. Lama Berarti ya, kayak lumayan lama lo ya. nge-cover lagunya Float, Sheila on Seven atau Tulus, Iya, Raisa Isyana. Berarti Itu tuh- emang dari Itu zaman tuh dari itu SMP. ya. Iya, dari SMP. Gila. Pas 14 tahun. Oke. Berarti itu 5 tahun lalu. Canggih sih. Tapi kalau gue tanya, setiap orang tuh pasti punya beberapa lagu. Kenapa dia ada di titik bahwa gue pengen jadi penyanyi deh. Kalau gue nanya, ada nggak 3 lagu yang akhirnya membuat lo yakin bahwa lo pengen jadi penyanyi? 3 lagu yang sering lo dengerin, 3 lagu yang sering lo bawain, atau 3 lagu yang sering lo dapat ketika lo ikut les tadi? Bukan lagi, sorry. Mungkin bukan lagunya sih. Aku lebih ke orangnya. Kayak setiap kali. Jadi aku tuh nggak bisa banget ngefans sama seorang figur. Oke. Tapi suatu hari waktu itu muncul Tulus kan. Oke, Tulus. Nah, itu Tulus yang Terus? pertama. Dari situ aku mulai kayak, wah gila nih, asik nih. Maksudnya aku juga nggak ngelihat dari lagunya doang, nggak dengerin doang. Cuman aku lihat background si lagunya itu sendiri gitu loh. Oke, salah satu lagu Tulus yang paling lo ini banget deh akhirnya. Wah, banyak banget kayaknya semuanya deh. Oke, Tapi aku paling baik. suka Tapi aku paling suka Cahaya, Bunga Tidur, Oke. Monokrom, Oke. dan semuanya sih. Nggak bisa Oke, milih. hampir semuanya. Oke, Hampir terus. semuanya. Terus siapa lagi ya? Oh, terus waktu itu sempet hype music kayak di Korea gitu loh. Tahu kan? Oke. Itu kan asik banget ya. Iya. Dan kan kayak waktu itu suatu hari di Korea ke Bandung. Terus aku ajak tuh beberapa teman-temanku, nonton di Korea yuk. Tapi yang tahu di Korea itu cuma 1 orang. Oke. Dari sekian teman-teman aku yang aku ajak, so kayak gila. Kan aku sukanya lagu-lagu jadul kan. Kebetulan kalau bagi aku sih jadul gitu. Iya. Kayak aku bisa nyanyiin itu, terus ayahku ikut bersenandung gitu loh. Nah, aku tuh suka banget lagu-lagu zaman ayahku. Terus menurut aku kayak lagu-lagu itu tuh sangat-sangat asik dan seru gitu loh. Cuman aku tuh pengen jadi salah satu yang mungkin one day aku pengen banget nyiptain lagu yang mungkin vibes-nya bener-bener sejadul itu. Dan aku pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau lagu-lagu jadul tuh asik banget. Aku tuh pengen kan katanya apa namanya? Kalau musik tuh keulang lagi kan. Repetition. Iya. Nah, aku tuh kayak
pengen jadi salah satu bagian dari kan si vibes jadul ini kan udah mulai banyak tuh. Discordia, terus Discord, terus apa lagi sih? Banyak. Pokoknya Banyak yang banget deh, sedikit pokoknya. tidak mainstream itu banyak, tapi secara penikmat kayak segmented gitu. Kayak misal kita Iya. ngomongin tentang Nadina Misa aja deh, maksudnya nggak semua mainstream kan. Yang Iya, Tulus benar, juga benar, beberapa orang kayak oke, kalau misalkan Ruang sendiri mungkin terlalu mainstream karena dia overplay di radio gitu. Benar, Cuman kalau benar. misal lo tanya Bumerang atau juga banyak Iya. orang yang nggak ngikutin Apa juga nih lagu kayak apa gitu. nih? Gitu, baru dengar Nah, gitu. benar kayak gitu. Berarti memang oke, kita note Tulus salah satu orang yang cukup berpengaruh dalam karir musik lo, terus juga musik-musiknya Discordia dan juga beberapa yang lainnya. Susah kalau gue Betul. mention ya. Tapi Iya. that's why gue lihat lo bawain Float, Sila on Seven itu agak lawas dan akhirnya Iya. gue tahu jawabannya kenapa lo kayak gampang banget dapet feel-nya di situ karena Iya, referensi bener. musik lo kayak agak sedikit memang lebih adult dari usia lo kayak gitu kan. Benar. Nah, itu yang menurut gue cukup menantang. Tapi kalau ngelihat pada kenyataannya, penyanyi cewek di Indonesia tuh banyak banget. Banyak Ya banget. kan? Dan lo sadar yang hobi nge-cover juga banyak banget. Wah, Apa banyak banget satu hal yang bikin lo yakin kayaknya gue juga bisa kok masuk di sini selain karakter suara lo yang gue bilang beda. Apa yang Emang menurut iya lo ya? ada? Menurut gue sih beda. Ini lo ngomong nih beda, nanti pas lo nyanyi pasti beda. Karena Iya. gue dari sekian banyak gue ngedengerin lo cover dari tahun 2016 sampai yang Bila Mana Nanti, gue ngerasa beda lo ngomong sama nyanyi itu Setuju. beda gitu. Setuju. Iya kan? Suaranya Oke, juga apa makin berubah nggak sih? Beda Iya, banget, kayak iya. ada lebih terasah, lebih terarah. Gue sih nggak ngerti nyanyi ya, tapi paling nggak kayak menikmati suara orang tuh kayak tahu sih kayak gitu. Apa yang bikin lo yakin dalam artian lo punya satu hal yang berbeda gitu? Pada awalnya juga aku sempat ngerasa insecure kayak, "Wih, banyak banget nih pesaingnya." Apalagi aku juga termasuk orang yang perfeksionis dan kompetitif. Kalau dilihat dari segi positifnya itu ada bagusnya juga karena kan kita Betul. jadi ngelihat value ini gue bagusnya di sini nih. Jadi mungkin gue bisa lebih dari ini, lebih dari ini. Nah, pada saat itu juga aku sempat ngerasa kayak tapi kan ini juga sama aja. Nah, dulu waktu zaman-zamannya aku mulai cover, itu tuh orang-orang angkatan aku atau angkatan percoveran pada saat aku mulai, itu tuh pasti bawainnya lagu-lagu terkini. Iya, lagu yang lagi hits. Sedangkan kebetulan aku tuh nggak tahu lagu yang lagi hits. Oke. Jadi di situ, Oke. jadi mungkin pada saat itu kebetulan karena emang aku juga nggak begitu ngikutin permusikan pada masanya, dan aku lebih dengerin lagu-lagu jadul, itu kan lebih Oke. catching ke orang lain. Oke. Nah, mungkin karena itu ya, karena kadang Lebih aku lebar. ngerasa, benar, kadang aku ngerasa kayak misalkan aku posting lagu ini, menurut aku ini pasti nggak banyak yang tahu deh. Tapi pas aku posting, ternyata aku dapat audiens yang lebih luas, yang aku nggak duga ternyata banyak ya yang tahu lagu ini ya. Terus kayak akhirnya mereka bilang, akhirnya ada yang cover lagu ini, enak banget gitu. Dari situ sih kayak aku muncul mulai confident, terus kayak Oke. kayak omongan-omongan kayak Kadoy tadi, lo tuh punya karakter suara yang oke, kayak Iya. gitu-gitulah. Iya. Terus juga- Berarti lo buka ya, YouTube Analytics lo buka ya. Jadi range usianya nggak 14 sampai 20 doang, tapi bisa sampai 35, Enggak, lebih 38. iya. Oke, mantap. Dan yang aku senangnya lagi dengan aku cover lagu-lagu yang mungkin segmented, jadinya kayak orang tuh nyari gitu loh. Ternyata lagu Oke. jadul tuh asik ya gitu. Itu sih salah satu Oke. tujuan aku tuh, aku pengen kayak lo denger lagu ini please. Tapi dengan Oke, cara aku siap. coverin lagunya. Oke, kita sudahi ngomongin tentang cover lagu. Oke. Kalau bisa kangen, beberapa teman-teman bisa cek di YouTube, itu banyak banget yang di Banyak cover banget. sama Bintan. Tapi yang ngagetin adalah lo sebenarnya udah sempat ngerilis 2 single sebelumnya ya. Kalau kita flashback. Betul. Tapi tahun ini gue dapet rekomendasi dari music director, lo punya lagu baru Bila Mana Nanti. Katanya lo habis putus cinta atau lo ada masalah percintaan, tapi lo nggak pengen ngeliatin kesedihan lo di single Bila Mana Nanti. Coba cerita Benar. sama gue, sesedih apa sih lo sampai lo nggak mau orang tahu sebenarnya ini lagu sedih lo gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau emang diperhatiin dari si liriknya tuh emang itu jelas sangat-sangat sedih, dan kayak kita kayak ngomel nggak sih jatuhnya? Sebenarnya tuh aku ngomel di lagu itu tuh. Curhat, ngomel tapi Curhat, elegan. ngomel. Iya. Emang iya. Iya dong. Terus
Terus jadi ini kejadiannya tuh tahun 2019 akhir. Waktu aku mau Oke. ulang tahun. Wow. Jadi ada sebuah permasalahan yang emang mengharuskan untuk putus, cuman jatuhnya kayak putus pihak gitu. Terus Oh ya. dan kayaknya sih pada saat itu ini kayak nggak bisa diperbaikin deh. Terus aku juga udah terlalu sedih. Aku sedih tuh kan kayak bisa benar-benar stressful, nggak fokus. Terus selama 2 minggu, 2 minggu kayak gitu di kampus aku nangis. Aku pulang ke kosan aku nangis. Aku mandi aku nangis. Wah, aku nangis terus selama 2 minggu. Sampai akhirnya aku nemu titik di mana kayak, aduh, gue capek nih kayak gini terus. Udahlah, udah 2 minggu tuh lama loh. Setiap hari, setiap waktu tuh lama, capek gitu. Buat lo itu lama ya, buat gue 1 tahun baru bisa move on kadang-kala. Lo 2 minggu, wow, lama sekali, luar biasa. Soalnya hubungan sebelumnya tuh lebih lama lagi, 2,5 tahun baru bisa move on. Oh gitu, berarti udah Jadi belajar kayak- dari pengalaman sebelumnya. Bener, jadi kayak Oke. ya udahlah kecil gini doang, masa nggak bisa sih gitu. On that. Sampai Baik, akhirnya Gimana, setelah 2 minggu itu yang lo lakuin akhirnya adalah ketika oke, ini udah nggak bisa diperbaiki, gue harus move on dan gue harus ya life must go on gitu. benar. Apa yang Pada saat itu aku lagi capek juga nih cerita sama orang-orang, toh kayak Mhm. ya udahlah, orang-orang juga nggak akan ada yang bisa bantu aku gitu. Mm. Jadi kayak ya udah, akhirnya aku tuh emang terbiasa untuk curhat. Kalau misalkan emang udah nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol, kayak aku udah capek juga, udah aku ketik aja. Aku ketik di notes, kayak notes aku tuh banyak curhatan aku sendiri. Tapi Oke. cuma untuk relaksasi aja gitu. Biar lebih Supaya lega. kayak benar. Terus setelah itu pada awalnya aku nggak mikir kalau ini bakal jadi lagu. Jadi ini benar-benar kayak curhatan yang frontal, yang benar-benar lagi sedih, lagi sakit, yang tapi mau ngomong gue harus ikhlas. Akhirnya Oke. ya udah, aku tulis. Terus beberapa waktu setelahnya aku udah mulai fokus dan ngejalanin aktivitas kayak biasa. Aku udah lebih lega, lebih happy setelah hari itu aku nulis. Mhm. Sampai suatu hari tiba-tiba ya udah deh, kayaknya ini mesti dibikin lagu deh, kayaknya asik juga. Nah cuman Oke. posisinya aku tuh udah gak sesedih dulu. Akhirnya aku rangkai Oh, lagi. Iya. Oke. Karena kan isinya Oke. tadinya marah-marah kan, Iya. curhatan benar, itu. benar, Akhirnya benar. aku rangkai lagi untuk kayak, gue gak mau nih, gue denger lagu ini jadi keinget, jadi kesel lagi. Gue pengen ketika gue dengerin lagu ini, gue jadi semangat, gue jadi bangkit. Nah itu yang aku rasain. Sampai akhirnya ya udah, berarti ini nggak boleh jadi lagu mellow. Mhm. Ini Akhirnya harus jadiin lagu medium yang benar. Akhirnya ya udah dibikin upbeat, Oke. diproduksi deh. Oke. Selama proses produksi, berarti ketika dari note di handphone terus ke lirik lagu, pasti lo ada apa yang harus dikoreksi, dibenerin, Ada, direvisi. ada. Part mana yang akhirnya lo hilangkan biar nggak terlalu curhat banget? Part mana yang akhirnya lo ganti jadi sebuah lirik yang ada di kayak lagu di radio sekarang? Oh, Harusnya apa? Ingat ya, harusnya apa dan jadinya apa? mungkin sebetulnya nggak jauh banget sih, cuman ada beberapa Oke. yang tadinya nih ya, endingnya itu seharusnya dibikin kayak masih berharap pengen balikan gitu-gitu kan. Oh, Tapi aku oke. ganti. Akhirnya aku ganti di bagian di lirik yang dulu ini yang kau mau. Jadi kayak tak pernah ku menahanmu, kita sudah mengucap janji untuk saling memahami. Jadi kayak ya udah, kan lo maunya kayak gini, berarti ntar kalau Iya. one day gue udah punya jalan sendiri, ya udah lo ngerti aja. Oke. Karena Pesan emang yang itu bagus. Itu yang aku rasain pada saat akhirnya ya udah gini aja. Oke, tapi bila mana nanti akhirnya ini menjadi anthem beberapa orang-orang, beberapa kru di sini juga yang dengerin. Ini kayak lagu yang memang asik dalam artian adalah lo sedih tapi lo nggak pengen terlihat sedih dan lo nggak mau orang ikut kayak prihatin. Gue kasihan banget deh sama lo. Benar. Iya kan nggak dikasihani, tapi lo kayak bisa menyampaikan rasa sedih, rasa patah hati lo ketika lo memang lagi patah hati dan menurut gue itu manusiawi. Benar, Apalagi lo setuju. usia, Nggak iya apa-apa kan? banget. Manusia masih muda, kita orang-orang hebat di mana nantinya kita akan pasti ketemu sama orang-orang yang memang pas atau juga sesuai sama yang kita Benar. mau. Kayak gitu Karena kan? Karena ini kan proses ya, maksudnya kayak sejujurnya ketika kita berkomitmen untuk punya pacar nih, ya otomatis kita juga berkomitmen untuk one day kita nggak tahu kan, pisah juga
gitu. Jadi makanya aku kepikiran pada saat itu kayak ya emang sedih. Aku tanya kan, putus sedih tuh wajar nggak sih? Kok kayak lebay banget? Iya wajar. Itu emang cara lo mengekspresikan putus tuh kayak gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Cuman kita harus bisa membatasi. Aku ingat banget nih, teman aku pernah ngomong kayak gini. Kita tuh harus bisa membatasi ketika kita putus cinta. Sedih tuh luapin semua sedihnya, tapi harus tahu batasnya. Setuju. Nah, iya kan? deh. Terus abis itu kayak langsung lega aja kayak, ya udah. Oke, berarti bila mana nanti buat teman-teman yang lagi join ini bisa lo dengerin di semua platform digital. Tapi gue kaget dan sedih sebenarnya karena belum ada video klipnya. Pasti di tengah pandemi lo belum bisa ngapa-ngapain juga kan? Mungkin udah ada gambaran target lo sedang ngapain untuk single ini? Untuk music videonya kita sebenarnya masih pikirin apakah ini akan jadi video klip atau jadi music video lirik. Itu masih dipikirin. Cuman kemarin udah meeting pertama bareng videografernya dan manajerku juga. Terus kita udah survei beberapa tempat dan konsep yang mungkin udah bisa dibilang 60% udah oke, tinggal detailingnya. Tapi pengennya sih ya, karena aku libur kuliah tuh sampai bulan Maret awal, semoga aja sebelum aku kuliah udah bisa diproduksi dan dirilis. Amin. Tapi belum boleh dibocorin sama sekali berarti ya, karena baru 60%. Belum deh, jangan surprise. Oke, nanti berarti kita lihat biasa di Instastory lo kan muncul promo atau di feed. Bener. Kalau misalnya udah ada, tinggal klik di situ aja kan. Iya, tapi next berarti lo akan fokus dulu ke single ini atau ternyata udah ada kumpulan curhat lo yang akan lo siap jadiin lagu atau gimana? Ini bocoran ya. Ya. Waktu putus waktu itu, kan tulisan aku tuh banyak. Nggak momen itu doang. Jadi aku keinget momen yang ini, kesalahan yang ini, kesenangan yang ini, sedih yang ini, aku tulis juga. Dan itu aku bikin lagu juga pada akhirnya. Tapi lo ada nulis kebaikan dia nggak? Kan dia nggak selalu jahat dan ending ada dong. Ada. Jadi kalau misalkan aku bikin album misalnya tentang satu orang, ya nggak apa-apa juga, orang juga nggak bakal tahu kalau nggak dipublish kan. Tapi kan paling tidak ya relate-nya kayak gitu. Orang tuh pernah jadian, orang tuh pernah berantem, orang tuh pernah putus, ada yang pengen balikan atau bahkan tidak ingin balikan sama sekali dan bisa menjadi soundtrack dari lagu-lagu lo itu. Benar. Harapan lo ketika orang dengerin lagu lo ini apa? Sama kayak yang apa yang tujuan aku dari awal targetin gitu. Kayak aku pengen ketika orang dengerin lagu ini, relate, tapi kayak lo harus tahu lo tuh punya value gitu. Jangan habisin waktu lo untuk ngarepin masa lalu yang udah tahu gitu. Jadi kayak jangan maksa takdir, kayak ini jalannya kayak gini. Itu terjadi kayak everything happens for a reason. Jadi kayak yaudah lo terima aja. Lo fokus lo sedih habisin dulu. Kalau udah habis udah fokus. Lo masih punya banyak harapan besar di depan. Aku pengen orang dengerin lagu itu jadi kayak udah gue nggak perlu nangis, udah cukup. Gue harus fokus sekarang. Yes, setuju. And you deserve to be happy, benar kan? Benar. Harus bahagia. Bila mana ini bisa menjadi soundtrack hidup kamu, bisa kamu request di Phoenix Radio Bali. Ingetin dong buat teman-teman yang ada di Bali, buat Phoenix, kalau mau request lagunya di Phoenix Radio Bali, lo dengan nyanyiin dikit boleh? Boleh deh. Dikit. Aku di gitar loh, aku udah siapin kalau. Oh ya? Aku mau Serius? nyanyi live, boleh gak? Aku tungguin, boleh banget. Aku suka suara kamu. Lo mau mess up juga boleh. Mess up apa nih? Enggak. Kurang kerjaan, enggak. Bercanda. Laguin dong. Oke, aku bawain ya. Sekian hari ku melangkah pergi seorang diri, tak bersamamu lagi. Oh beratnya diri ini, tapi kan ku lalui. Beranjak dari kisah kita berdua, beri ruang untuk mengejar mimpi sampai bertemu lagi. Bila mana nanti kau ingin ku kembali bersamamu,
Aku sudah pergi bertemu dengan yang baru. Maafkan aku. Yeay. Pesan buat mantan gue, kalau misalkan suatu hari nanti gue udah ketemu sama orang yang baru, berarti ya udah, lo nggak usah blok-blok lagi di sosmed ya, biar lo lihat gue bahagia gitu kan. Nah, jadi Ben. kalau galau, apa kenapa? Udah lo duluan. Jadi kalau Jadi galau kalau tuh nggak usah galau- ditunjukin. Kayak Iyalah. ya udah, lo liatin lo happy lagi, lo liatin lo happy. Ntar dia sendiri yang mikir kayak wow ternyata dia bisa hidup tanpa gue. Oh, mantap. Tapi pertanyaan terakhir, waktu lo berantem udahan, lo diblok apa lo ngeblok? Enggak sih, aku nggak ngeblok siapa-siapa. Kayak ya udah. Tapi lo diblok nggak? Enggak. Oh enggak, aman ya. Tapi Thank you so much. soalnya ya udah gitu kayak ya udah aja. Oke, udahan ya. Padahal udah balikan loh tapi Ya ternyata udahlah ya. Ujung-ujungnya sama. sama. Oke, Udahlah. baik. Mungkin bila mana nanti yang harus didengerin kayaknya ya. Bintang, Benar. thank you so much hari ini udah ngobrol sama Doi. Ntar lagi gue bakal Makasih puterin lagu lo. banyak. Ditungguin kalau misal ke Bali, kalau udah selesai pandemi COVID ini lo, kalau sempat mampir ke radio kita ngobrol lebih lama Oke. lagi. Ya kan Thank you biar so lebih much. seru. Karena Bener-bener. ngulik musik sama lo tuh kayaknya seru banget. Sekali lagi, Oke. thank you so much. Oke? Thank you so much ya, Kak. Bye.